Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman dosen Universitas Muslim Indonesia. Selamat datang kembali di video salah satu tutorial penggunaan kalam. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini kita sudah memasuki tahun ajaran baru di semester ganjil tahun 2021-2022. Yang berarti kurang lebih sudah hampir 4 semester kita menggunakan metode pembelajaran dengan menggunakan kalam.umi.ac.id. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman dosen sekalian, di video kali ini saya akan kembali membantu Bapak Ibu dan teman-teman dalam penggunaan salah satu fitur yang bisa kita manfaatkan di aplikasi Kalam. Apa itu? Yakni mengimpor materi-materi perkuliahan dari kelas kita sebelumnya ke kelas yang baru akan kita gunakan di semester ini. Tentu saja kita semua sama-sama tahu di setiap semester kita hampir mengajar di mata kuliah yang sama. Misalnya ya Bapak Ibu, di semester ganjil tahun kemarin kita mengajar mata kuliah A. Di semester ganjil tahun ini, kita kembali mengajar di mata kuliah tersebut, mata kuliah A. Nah, untuk memudahkan kita dalam penggunaan kalam, kita tidak perlu repot-repot mengupload kembali satu demi satu materi yang akan kita masukkan ke kelas kita sekarang. Tetapi kita bisa mengimpor materi-materi yang sudah ada di kelas kita sebelumnya, di semester sebelumnya, lalu kita masukkan ke kelas kita yang sekarang. Jadi lebih mudah. Sebenarnya video ini sudah sempat saya buat sebelumnya, tetapi untuk lebih rincinya saya akan tunjukkan cara-caranya di khusus video kali ini. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu, sebelum saya memulai menunjukkan tutorialnya, Bapak Ibu harus membuat dulu kelas baru. Misalnya, kita mau mengimpor materi untuk mata kuliah pengantar bisnis. Nah, kita buat dulu kelasnya untuk pengantar bisnis di semester ini. Jadi kelasnya itu harus tetap baru ya. Nah, tutorial pembuatan kelas itu sudah pernah saya buat sebelumnya dan akan saya tuliskan di keterangan video ini. Jadi bagi Bapak Ibu, teman-teman yang belum begitu paham cara membuat kelas baru, boleh diklik link di keterangan video ini. Jadi buat kelas dulu, kemudian kita bisa mengimpor materinya. Baik, Bapak Ibu, anggaplah kita sudah membuat kelas baru ya. Jadi akan saya tunjukkan dulu dari awal. Seperti biasa, kita akan login dulu ke akun kalam kita masing-masing. Silahkan dimasukkan username dan password Bapak Ibu sekalian. Kemudian, jika Bapak Ibu sekalian ingin bahasa Indonesia, boleh dipilih di sini bahasa Indonesia untuk memudahkan. Kemudian akan muncul halaman dashboard seperti biasa. Jadi, saya tadi sudah membuat satu kelas baru, di mana saya akan mengimpor mata kuliah dari kelas yang sebelumnya. Silakan Bapak Ibu pilih kelas yang sudah dibuat, kelas yang baru ya Bapak Ibu, berarti kelas tersebut masih dalam keadaan kosong. Nah, tampilan kelas baru yang belum diisi apa-apa itu akan seperti ini Bapak Ibu. Pengumumannya di sini akan terlihat kosong, kemudian topiknya akan muncul sesuai dengan berapa kali pertemuan yang Bapak Ibu pilih. Sekali lagi, video pembuatan kelas ada di video yang lain yang linknya itu saya tuliskan di keterangan video ini. Selanjutnya, jika kita ingin mengimpor, jadi tidak perlu lagi repot-repot kita isi satu persatu, karena kita sudah punya kelas sebelumnya. Jadi, mata kuliah ini adalah mata kuliah manajemen operasional untuk kelas B3. Cara mengimpornya seperti apa? Silahkan Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, seperti biasa, kita bisa menghidupkan dulu di sini, hidupkan mode ubah, klik tombol hijau. Baik, kemudian Bapak Ibu tampilan akan seperti ini, nantinya di sini akan berwarna hijau semua. Ya, seperti ini tampilannya, sudah berwarna hijau berarti sudah ready. Nah, selanjutnya kita klik gambar gear yang hijau ini, Bapak Ibu silahkan diklik. Nah, di sini akan untuk beberapa aktivitas di kalam yang bisa kita pilih. Kita akan memilih di sini bagian kursus,
kemudian kita pilih impor. Yang ini Bapak Ibu, silakan diperhatikan kursornya, diklik. Kemudian pada saat kita klik, di sini akan muncul kelas-kelas kita yang sudah pernah kita buat di Kalam. Jadi mau dia semester yang lalu, 2 semester yang lalu, itu semuanya akan muncul di sini. Kalau tidak muncul di sini, Bapak Ibu boleh menuliskan nama kelasnya di sini dan nantinya akan muncul seperti itu. Nah, berhubung saya akan mengimpor mata kuliah untuk manajemen operasional, berarti saya akan mencari kelas saya yang manajemen operasional di semester lalu. Nah, berarti saya akan memilih mata kuliah ini. Bapak Ibu pasti lebih paham tampilan nama-nama mata kuliah Bapak Ibu sendiri karena tentu saja sudah pernah dibuat sebelumnya. Ketika sudah dipilih mata kuliahnya, kita klik lanjut. Akan muncul tampilan seperti ini. Centangan-centangan ini merupakan petunjuk apa-apa saja yang nantinya akan kita import, tetapi untuk memudahkan, ini bisa diabaikan saja. Kita klik next. Nah, selanjutnya akan terbuka semua isi materi maupun kontrak perkuliahan dan lain-lain, absen. Pokoknya semua isi di kelas kita yang tadi kita pilih, yang akan kita impor materinya itu muncul di sini. Nah, sekarang Bapak Ibu tinggal memilih yang mana ingin diimpor, yang mana ingin dipindahkan ke kelas baru. Jadi misalnya saya akan memasukkan bagian pengumuman, kemudian RPS dan kontrak perkuliahan juga tetap akan saya pilih. Di sini ada komponen penilaian juga tetap akan saya pilih, tetapi saya tidak perlu mengimpor daftar hadir karena tentu saja kita harus membuat daftar hadir sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, silahkan diingat bahwa yang akan kita impor itu adalah isi materi, tugas bisa, forum juga bisa, tetapi daftar hadir tidak kita impor karena daftar hadirnya tentu saja berbeda, karena mahasiswanya juga berbeda. Jadi daftar hadir ini kita hapus centangnya supaya tidak ikut terimpor. Kemudian silahkan dipilih, misalnya materi kuliah 1 saya akan tetap ambil, forumnya saya tidak akan ambil. Misalnya yang akan kita ambil di kelas sebelumnya hanya materi saja ya. Jadi silahkan Bapak Ibu pilih mau diambil materinya atau mau diambil juga forumnya. Tetapi biasanya Bapak Ibu kalau kita memilih tugas atau forumnya kita impor juga, biasanya kita harus merubah kembali jadwal atau tanggal yang ada di tugas atau forum tersebut. Nanti saya akan berikan contohnya. Jadi silakan kita pilih saja dulu materi yang ingin kita impor. Jadi boleh dipilih semuanya Bapak Ibu. Kembali lagi ke Bapak Ibu, ujian tengah semester pun kalau misalnya Bapak Ibu masih mau menggunakan soal yang sama dengan semester yang lalu, itu boleh kita centang saja dulu. Kemudian kita tidak usah ambil forum, kita hanya akan ambil materinya saja dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini di pertemuan terakhir ada ujian. Ada ujian akhir semester. Nah, ini bisa kita ambil, bisa juga tidak. Saya memilih tidak mengambil misalnya ya, karena kita mau bikin soal yang baru, anggaplah seperti itu. Nah, tetapi kita boleh ambil satu forum, nanti akan saya contohkan ya. Nah, ketika sudah mencentang semua materi yang ingin kita pilih, yang ingin kita masukkan ke kelas kita yang sekarang, kita tinggal klik next. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kembali dikonfirmasi yang mana kita pilih, yang mana tidak. Lalu kita turun ke bawah, kita scroll. Yang paling bawah kita klik perform import.
Kemudian di sini tampil seperti ini, kita klik lagi lanjutkan, lanjut. Dan sudah terisi kelas kita yang tadi, yang kosong. Jadi sudah masuk mulai dari pengumuman. Pengumuman di sini kalau dia misalnya double kayak gini, tinggal kita hapus saja. Satunya itu kita hapus. Silahkan dirapikan yang mana mau ditampilkan dan yang mana tidak. Kemudian jika kita ingin merubah isinya, misalnya ada pengumuman, kemudian ada isinya di sini, kita mau rubah karena ternyata di sini masih tertulis ganjil 2020-2021. Bapak Ibu tinggal klik ini, ubah, kita klik, lalu kita klik ubah pengaturan. Nah, akan muncul seperti ini, Bapak Ibu silakan dirapikan. Misalnya, ini akan saya rapikan menjadi semester ganjil 2021 dan 2022. Kemudian kita turun ke bawah, kita klik simpan dan kembali ke kursus. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Jadi sudah berubah Bapak Ibu ya. Di sini sudah ganjil 2021-2022. Begitu juga untuk poin-poin yang lain Bapak Ibu. Kalau mau dirubah, silahkan dirubah. Diklik saja ini pilihan ubah. Lalu ubah pengaturan, nanti akan masuk seperti tadi dan silahkan dirapikan sesuai dengan semester yang sekarang dan kelas yang sekarang. Kemudian kita bisa turun ke bawah, kita bisa lihat ini. Karena tadi saya memilih materi kuliah 1, berarti terimporlah materi kuliah 1 di sini. Nah, tadi saya juga memilih forum. Nah, ini kenapa dia seperti ini tampilannya? Karena di kelas saya yang sebelumnya tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu masih mau menggunakan forum yang sama, silahkan dirapikan. Tetapi tentu saja kita akan merubah jadwal yang ada di sini. Karena di sini ada di tanggal 29 September 2020. Bagaimana cara mengubah jadwalnya? Kita klik lagi di sini tombol ubah, lalu ubah pengaturan. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita tinggal merubah klik pembatasan akses. Ini boleh dihapus, semuanya boleh kita hapus, ini kita hapus. Jadi tidak ada lagi pembatasan akses ya. Kemudian coba kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, di sini sudah berubah tampilannya. Sudah tidak ada lagi tanggal yang tadi, tetapi sekarang sudah terbuka dan mahasiswa sudah bisa mengakses forum diskusi ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau mau mengimpor forum, tapi kalau misalnya Bapak Ibu masih sedikit bingung, boleh forumnya tidak perlu diimpor. Nanti forumnya bisa diisi sendiri saja atau dibikin sendiri. Untuk tutorial membuat forum di kelas, sudah ada juga tutorialnya, boleh silahkan dicari di kumpulan video tutorial kalam yang sudah pernah saya buat. Nah, ini kita lanjutkan, kita lihat ke bawah semua sudah masuk ya. Di kuliah kedua materi kuliahnya sudah ada, di kuliah ketiga sudah ada, di kuliah keempat sudah ada. Jadi kita tidak perlu lagi repot untuk mengimpor atau mengupload materi satu persatu. Nah, coba kita lihat di ujian tengah semester. Jadi tadi itu kan saya mengklik ujian tengah semester yang berarti ini adalah ujian tengah semester atau UTS dari kelas saya di semester ganjil yang lalu. Nah, ini tentu saja harus kita rubah. Pengaturannya sama seperti yang tadi. Kita ubah pengaturannya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini adalah judulnya yang tadi muncul di depan. Kemudian di sini ada arahannya atau perintah soalnya. Kemudian ini adalah file soal UTS-nya.
Jadi Bapak Ibu boleh mendownload file baru, boleh juga memakai file yang sama. Misalnya seperti itu. Kalau mau pakai file yang sama, ya berarti yang perlu kita rubah hanya di jadwal penerimaan tugasnya saja. Jadi karena di sini masih di tahun 2020, silakan disesuaikan Bapak Ibu. Silakan disesuaikan, misalnya nanti anggaplah UTS-nya itu di tanggal, misalnya ya, di tanggal 3 di bulan September. Misalnya ya, kita berandai-andai saja karena kita tentu belum terlalu apa namanya, kita belum tahu jadwalnya nanti yang pas seperti apa. Kemudian tahunnya bisa kita rubah menjadi 2021 di sini, terus tanggal batas waktunya bisa kita atur sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan jadwal kita masing-masing, Bapak Ibu. Pokoknya seperti itulah intinya ya. Jadi harus kita perbaharui di sini tanggal dan lain-lain. Nah, setelah itu kita tinggal turun saja ke bawah. Kita bisa cek dulu di pembatasan akses. Oh, ternyata tidak ada. Pembatasan akses tidak ada berarti aman. Kita turun ke bawah dan simpan lalu kembali ke kursus. Nah, bisa kita lihat di sini UTS-nya tetap ada, tetapi tentu saja jadwalnya sudah berubah karena tadi sudah kita perbaharui. Seperti itu Bapak Ibu ya. Intinya Bapak Ibu jika masih ingin menggunakan materi yang sama seperti kelas sebelumnya, silahkan diimport semua, kemudian dirapikan sesuai dengan jadwal sekarang. Nah, di sini kita bisa lihat semua materi yang dipilih tadi itu sudah terimpor ke kelas ini, Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tentu saja kita tidak menginginkan mahasiswa bisa langsung melihat materi kita kan sampai di pertemuan ke-16 bisa kita sembunyi Bapak Ibu. Jadi kuliah perdana ini materinya dan forumnya tidak apa-apa tetap terbuka karena ini nanti akan diakses oleh mahasiswa kita di pertemuan pertama. Tapi di pertemuan kedua ini bisa kita atur. Di sini kita klik ubah, lalu kita klik simbol mata ini, sembunyikan topik. Ini akan tersembunyi dari siswa. Jadi semua materi Bapak Ibu mulai dari pertemuan 2 sampai pertemuan 16 misalnya boleh disembunyikan dulu saja. Nanti ketika sudah memasuki jadwalnya atau waktunya sudah sesuai, Bapak Ibu boleh memunculkan. Caranya seperti ini. Contohnya ya, kita sudah masuk perkuliahan kedua misalnya. Kita mau tampilkan ini ya tinggal kita klik saja ini Bapak Ibu, lalu tampilkan topik. Nah, sudah muncul. Mahasiswa boleh sudah bisa mengklik materi perkuliahan kita di kuliah kedua. Seperti itu. Sebenarnya ini sangat mudah Bapak Ibu jika kita perhatikan dengan seksama dan mengikuti langkah-langkahnya, pastinya Bapak Ibu sekalian dan teman-teman bisa melakukan import materi seperti ini. Dan ini merupakan salah satu cara supaya kita lebih mudah, jadi tidak perlu lagi repot-repot mengupload materi satu persatu, kecuali Bapak Ibu memang punya materi yang baru atau materi yang berbeda dengan perkuliahan di kelas yang sebelumnya. Silahkan masukkan secara manual. Caranya bagaimana? Juga ada di tutorial video kalam sebelumnya yang sudah pernah saya buat. Jadi Bapak Ibu, satu juga yang harus Bapak Ibu dan teman-teman ingat adalah di kelas ini kita belum punya daftar hadir. Jadi mahasiswa belum bisa mengisi daftar hadir. Bagaimana cara membuat daftar hadir? Bapak Ibu silahkan cari di video tutorial saya yang lainnya. Saya rasa cukup untuk video kali ini Bapak Ibu. Semoga video ini bisa membantu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian memudahkan untuk bisa menggunakan kalam sebagai metode pembelajaran kita. Terima kasih Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.